Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatma Kartika Dewi, mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya, Prodi Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan UAS, yaitu perancangan pengelolaan keluhan pelanggan online berbasis website gramedia.com. Di sini saya membahas bagaimana merancang untuk pengelolaan keluhan pelanggan di gramedia.com. Sebentar, oke. Untuk user requirement-nya ini, prosedur untuk bisa diusulkan ini tidak jauh beda sama sistem yang sedang berjalan saat ini, yang dimana sistem yang diusulkan ini melengkapi sistem yang sebelumnya. Perbedaannya, jika ada sistem yang sedang berjalan, pengelolaan datanya masih dilakukan secara semi manual, maka pada sistem informasi pengelolaan pelanggan ini diusulkan pengolahan datanya itu dilakukan secara komputerisasi, yang dimana sebelumnya itu belum dilakukan secara komputerisasi. Oke, lalu untuk langsung ke rancangan sistem. Jadi untuk rancangan sistem usulannya ini, sebentar. Pertama itu rancangan model use case diagram. Jadi untuk use case diagramnya ini menggambarkan aktivitas yang berjalan dari aktor, menghubungkan aktor antar aktor dengan use case diagram bisnis yang diusulkan ini. Jadi yang pertama itu customer service itu melakukan pembuatan tiket. Dari pembuatan tiket ini, selanjutnya tiket akan diproses, yang dimana untuk divisi-divisi terkait seperti finance, fulfillment, sama staff refund itu menerima tiket yang kita buatkan pada masing-masing divisi tergantung dari keluhan pelanggannya itu tersendiri. Yang mana yang terkait dengan divisi terkait. Lalu tiket diproses, lalu setelah diproses dikonfirmasi tiketnya, tiket konfirmasi info tiket pending itu selesai sama solve dan laporan. Nah, untuk use case aplikasi usulannya ini seperti ini. Untuk aplikasi usulannya use case-nya seperti ini. Yang tadi itu untuk proses bisnisnya. Jadi yang pertama login, create new ticket, ticket in progress, ticket confirm, ada tiket pending juga, tiket solve. Jadi terdiri dari tiket progress yang sedang progress, terus tiket confirm, pending, sama tiket yang sudah solve serta laporannya. Lalu selanjutnya untuk activity diagram pada use case login. Jadi untuk yang pertama itu untuk login, sistem kan menampilkan halaman login. Lalu selanjutnya user itu menambahkan memasukkan akun. Lalu setelah akun itu cek login, verifikasi login apakah nama dan password itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya tidak sesuai itu menaktifkan pesan error atau login salah, tidak sesuai password atau email salah. Kalau benar akan menampilkan halaman utama sistem. Untuk skenario dari use case login ini merupakan jadi itu nama use case-nya activity diagram case login, terus aktornya itu cuma ada user, lalu tujuannya melakukan login, deskripsinya untuk melakukan login dalam sistem user, harus mengisi username dan password. Apabila salah akan melakukan pesan error, apabila sudah benar akan langsung masuk ke halaman utama. Ini berikut untuk tabel skenario diagram, activity diagram, use case login. Lalu untuk selanjutnya use case activity diagram pada use case new ticket. Untuk activity diagram ini menggambarkan proses pembuatan tiketing baru. Jadi ada kendala case masuk, lalu diproses selanjutnya membuat tiket setelah login. Nah, untuk proses ini dari sistem menampilkan menu pembuatan tiket, lalu customer service ini melakukan create tiket, edit tiket, delete tiket. Jadi di sini ada 3 pilihan menu, uh, pilihan ya menu untuk create, edit, sama delete. Lalu ketiga ini dan untuk create dan delete ini uh,
dapat langsung menyimpan data, dan kalau untuk delete bisa untuk delete tiket. Lalu selanjutnya, staff terkait, divisi terkait, fulfillment itu akan menerima tiket lalu akan diproses selanjutnya dengan fulfillment. Untuk use case ini adalah aktor yang terkait. Untuk aktor yang terkait itu ada customer service dan staff fulfillment. Tujuannya itu membuat tiket kendala. Deskripsinya sistem menampilkan halaman menu pembuatan tiket, customer service melakukan pembuatan tiket kendala, lalu sistem menyimpan dan membuat tiket kendala. Selanjutnya staff fulfillment menerima tiket. Berikut untuk tabel skenario diagram use case new tiket. Lalu untuk selanjutnya sama seperti sebelumnya, namun ini baru untuk Aktora itu staff refund. Dan berikut untuk staff finance. Oke, selanjutnya itu use case dan activity diagram pada use case in progress. In progress itu di mana tiket sedang dalam proses tindak lanjut atau dalam proses penanganan oleh tim terkait. Nah, untuk berikut untuk tampilannya, use case-nya. Jadi untuk prosesnya ini awal dari sistem menampilkan menu tiket komplain. Nah, di sini ada tiket yang sedang berjalan, yang dimana lagi dalam proses penanganan oleh tim terkait. Lalu staff fulfillment atau divisi terkait itu melakukan pengecekan tiket setelah menerima tiket dari customer service yang telah dibuat tiketnya, lalu melakukan penanganan tiket, terus konfirmasi tiket yang sudah diproses. Sini ada comment, edit, delete, dan move. Setelah itu, nah untuk comment, delete, move itu masuk dalam bisa dapat simpan data. Untuk delete dan move itu untuk delete tiket, dan move tiket itu untuk move tiket untuk ke dipindahkan, move tiket itu untuk dipindahkan ke proses selanjutnya. Lalu untuk simpan data, setelah menyimpan data, customer service itu menerima konfirmasi tiket yang dalam proses. Setelah itu diverifikasi. Setelah case tersebut sudah solve atau belum, kalau sudah solve itu dia akan setelah diverifikasi, dan apabila sudah solve, kembalikan ke sistem dan untuk melakukan move tiket ke dalam tiket yang sudah resolve atau sudah solve. Di sini aktornya ada fulfillment sama customer service. Tujuannya proses tiket kendala. Deskripsinya, sistem menampilkan menu tiket komplain. Staff fulfillment melakukan pengecekan tiket. Staff fulfillment melakukan penanganan komplain. Staff fulfillment melakukan konfirmasi tiket sedang diproses melalui komentar tiket. Sistem menyimpan data, customer service menerima tiket kendala yang sedang diproses, customer service melakukan verifikasi, customer service melakukan move tiket di in progress ketika dikonfirmasi. Berikut untuk tabel skenario-nya. Lalu selanjutnya tiket confirm, activity diagram pada use case tiket confirm. Untuk use case ini menggambarkan proses dalam tahapan tiket confirm. Nah, tiket confirm itu untuk tiket yang sudah dikonfirmasi oleh tim terkait. Jadi prosesnya itu sistem menampilkan daftar tiket confirm, lalu melakukan konfirmasi tiket yang sudah diproses ini, lalu data tersimpan, customer service menerima konfirmasi tiket sudah selesai diproses, lalu si customer service verifikasi untuk mau move tiket. Untuk skenario-nya, itu nama use case-nya activity diagram pada use case in progress, aktor itu ada fulfillment dan customer service, tujuannya melakukan konfirmasi tiket kendala.
Untuk deskripsinya, sistem menampilkan list staff fulfillment melakukan konfirmasi tiket setelah proses selesai, lalu melalui komentar tiket. Terus sistem menyimpan data, customer service menerima konfirmasi tiket kendala yang sudah diproses, customer service melakukan verifikasi, lalu customer service melakukan move tiket in progress ke tiket confirm. Selanjutnya untuk aktivitas tiket confirm status staff refund pun sama, fulfillment, refund, dan finance itu prosesnya juga sama seperti tadi. Lalu selanjutnya untuk review diagram pada use case tiket pending. Tiket pending ini menggambarkan proses tiketnya itu di mana untuk tiket ini tuh masih pending atau belum dapat solve atau masih perlu SLA atau waktu tambahan untuk dalam proses penanganannya lebih lanjut. Nah, untuk tiket ini pertama dari sistem menampilkan data tiket pending. Customer service melakukan konfirmasi ke staff divisi yang sudah diinformasikan ke customer, lalu simpan data, terus menerima informasi staff fulfillment, menerima informasi staff fulfillment, finance sama refund pun menerima informasi bahwa tiket sudah diinformasikan ke customer. Jadi flow-nya itu customer service melakukan konfirmasi dulu terlebih dahulu ke customer, di mana itu prosesnya masih membutuhkan waktu tambahan, lalu customer service menginformasikan ke staff fulfillment, refund, atau admin finance untuk informasi bahwa kita sudah customer service telah menginformasikan kepada customer bahwa untuk tiket masih di dalam proses tambahan waktu, lalu verifikasi move tiket ke tiket soft. Lalu selanjutnya ini sama staff fulfillment dan staff finance. Selanjutnya untuk use case tiket soft. Use case tiket soft ini menggambarkan proses tahapan-tahapan tuh tiket dilakukan solve atau sudah dikonfirm lalu di solve ke solve. Lalu case itu sudah selesai penanganannya sampai ke customer. Utamanya tiket sistem menampilkan daftar tiket solve. Lalu customer service melakukan follow up ke customer, memberikan informasi kendala yang sudah selesai, lalu melakukan komen tiket, terus simpan data, terus staf terkait menerima informasi kendala bahwa tiket sudah selesai, bahwa kendala sudah selesai, lalu melakukan verifikasi, dan yang melakukan solve case itu dari customer service. Untuk deskripsinya ini, sistem menampilkan daftar tiket solve, customer service melakukan follow up customer service memberikan informasi kepada staff fulfillment bahwa tiket sudah teratasi dan selesai, komentar tiket bahwa tiket sudah selesai, kendala sudah selesai. Sama dengan staff refund dan fulfillment. Oke, baik untuk kelas diagram selanjutnya. Kelas diagram ini mendeskripsikan objek-objek dalam sistem seperti hubungan yang terdapat di antara mereka. Nah, untuk isi dari kelas diagram ini, dalam pengolahan keluhan pelanggan online ini terdiri dari data komplain, berisikan data komplain customer yang dikerjakan oleh customer service, terus data pelanggan, berisikan pesanan pelanggan, terus data produk, berisikan daftar produk, data karyawan, berisikan karyawan yang terdaftar di PT Gramedia Asri dan masing-masing divisi. Lalu data laporan ini berisikan laporan mingguan customer service di PT Gramedia Asri. Seperti ini untuk karyawan ini terdapat dari nomor induk karyawan, nama, email, password, level, jabatannya, alamat, nomor telepon. Terus komplain, dapat nomor order, tanggal pesanan, nomor tiket, ISBN, tanggal keluhan, detail kendala, detail progress, tanggal penyelesaian, detail update, nomor induk karyawan, sama nomor karyawan. Terus pesanannya itu ada nomor order, tanggal pesanan, nama pelanggan, nama produk,
Terus nomor untuk laporan itu ada nomor laporan, NIK, nama pelanggan, nomor tiket, nomor order, tanggal keluhan, tanggal penyelesaian, status komplain, dan produk ada nomor tiket, nomor order, tanggal arsip, naskah divisi, atas detail update. Tambahan di sini tuh dapat melakukan semua ini dapat melakukan simpan, ubah, dan hapus. Lalu untuk perancangan database untuk karyawan itu menggunakan varchar. Kalau untuk komplain itu menggunakan varchar, nomor order, untuk tanggal pesanan menggunakan date, nomor tiket menggunakan varchar, SBN menggunakan varchar, tanggal keluhan, date, data progress varchar, tanggal penyelesaian date, data hasil varchar, NIK varchar, dan nama karyawan varchar. Untuk pesanan itu menggunakan varchar. Untuk semua tabelnya itu menggunakan varchar. Untuk table database-nya. Lalu untuk produk menggunakan varchar juga. Nah, untuk tabelnya, detailnya. Lalu untuk mockupnya itu sendiri saya membuat dalam bentuk tampilan form untuk halaman, jadi belum dibentuk desain seperti UI desainnya gitu. Jadi saya membuat masih dalam bentuk kasarannya. Nah, untuk untuk mockupnya kali ini, untuk login ini seperti ini form untuk login. Oh maaf, login. Jadi untuk login ini nanti ada logo perusahaan, nama aplikasinya, terus untuk masukkan akun, ada email, password, login. Nah, untuk halaman utamanya itu setelah sukses login, halaman utamanya seperti ini gambarannya. Terdapat menu tiket, menu tiket, tiket, tiket in progress, confirm, pending, solve. Untuk masternya ini ada karyawan, user management itu ada user sama roles. Lalu untuk tampilan data karyawan, untuk tampilan menu data karyawan, nah untuk di sini ada menu untuk pencarian dari tanggal sampai tanggal berapa. Lalu ini bisa klik new atau melakukan search berdasarkan nama. Di sini ada ID, NIP, di sini ada ID, NIP, nama, alamat, email, nomor telepon. Nanti di sini ada listnya, list karyawan yang sudah terdaftarkan. Terus untuk new tiket, gambaran tampilan form yang new tiket seperti ini. Klik new, dan di sini ada, nanti di sini akan ada tabel tambah untuk menampilkan tiket-tiket yang telah masuk. Ketika untuk melakukan new tiket tinggal diklik new. Untuk in progress pun sama tampilannya, dan tiket confirm sama. Cuman untuk bedanya hanya di sini nomor tiket, tanggal konfirmasi, data konfirmasi, staf sama divisi. Lalu tiket pending pun untuk tampilannya kurang lebih sama, hanya membedakan di list untuk tabelnya ini, untuk nama tabel yang ada di sini, kolom tabel. Lalu untuk soft seperti ini sama. Lalu untuk daftar rencana pengujian pada sistem. Daftar rencana pengujian pada sistem ini saya udah buatkan dari login, modul login. Skenario-nya itu kan username dan password harus diisi sesuai dengan sesuai yang sudah didaftarkan, lalu diklik tombol login. Nah, untuk ekspektasi result-nya itu hasil yang diinginkan itu sistem menerima akses dan menampilkan menu utama. Itu nanti resultnya belum ada. Setelah lakukan testing, sistem udah jadi, akan diisikan di sini apakah berhasil atau enggak. Lalu selanjutnya login. Login itu username dan password tidak diisi. Login yang kedua itu username dan password tidak diisi, itu keadaan yang diinginkan itu tuh sistem menolak dan tidak bisa masuk ke halaman selanjutnya, alias diberikan tanda error bahwa password sama login itu gagal. Lalu untuk klik new ticket. New ticket itu proses klik new ticket dan pengisian pembuatan tiket. Sistem itu menerima
akses new tiket yang telah dipilih. Terus kalau untuk mengklik tombol new tiket dan tidak mengisi new tiket, sistem tidak dapat menerima akses new tiket. Lalu selanjutnya in progress. Untuk modul in progress, mengklik tombol in progress dan mengisi pembuatan tiket, sistem menerima akses data in progress yang telah dipilih. Terus yang selanjutnya itu klik tombol in progress dan tidak mengisi data in progress, sistem tidak dapat menerima akses in progress. Tiket confirm. Tiket confirm, klik tombol confirm dan mengisi pembuatan tiket confirm, lalu sistem menerima akses data confirm yang telah dipilih. Selanjutnya untuk yang klik tombol confirm tapi tidak mengisi confirm, sistem tidak dapat menerima akses confirm. Oke, jadi dari itu saja dari hasil laporan saya yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.